Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kali ini saya hendak mencoba menyampaikan sinyalemen atau tanda-tanda yang diberikan oleh Allah dan Rasul kepada organisasi agama yang kita anut hari ini. Nah, itu organisasi agama apa saja? Artinya tidak terkecuali. Nah, yang kita sampaikan adalah langkah awal daripada setiap organisasi agama itu menuju perkembangan. Itu. Jadi kalau kita melihat kepada zaman Nabi Muhammad, bagaimana beliau menata kehidupan beragama, itu Allah sendiri yang memberikan konsep-konsepnya. Karena untuk menyampaikan ajaran agama, terutama Islam, itu tidak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama, beramai-ramai untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan sukses di dalam menyampaikan risalah agama itu. Nah, kalau istilah sekarangnya organisasi. Itu. Nah, kalau saya amati sebuah organisasi, terutama organisasi agama, dia bisa maju memang didasari dengan uang atau mal, harta. Nah, sinyalemen ini, tanda ini, kita lihat seketika Nabi Muhammad masih remaja. Nah, seketika beliau masih remaja, beliau adalah pedagang. Pergi ke negeri Syam, Basrah, Damaskus. Beliau itu berdagang ke luar negeri. Memang betul bermula daripada ikut paman-pamannya. Lama-lama dia dapat induk semang. Kalau bahasa sekarang dapat bos, yaitu seorang janda yang kaya raya bernama Siti Khadijah. Nah, jadi Rasulullah ini memang dididik sebagai pedagang itu dari kecil. Kita masih ingat seketika pendeta Bukhairah membuktikan apa yang diajarkan oleh Isa Al-Masih kepada mereka yang beragama Nasrani. Menunjukkan kepada Bukhairah bahwa akan datang seorang nabi terakhir, Rasul terakhir yang bernama Ahmad. Nah, kenapa Isa mengatakan Ahmad? Karena Isa bertemu dengan Ahmad ini, ya seketika dia bernama Ahmad. Belum bernama Muhammad. Artinya ada di masa yang lain, di era yang lain, Isa bertemu dengan beliau. Makanya Isa berkata namanya Ahmad. Berarti seketika beliau berwujudkan nur atau cahaya. Nah, seketika sudah bertubuh, berbadan, berjasad, maka dia bernama Muhammad. Artinya orang yang membawa sifat. Kalau Ahmad tadi, nur atau cahaya, dia adalah sifat. Setelah bertubuh, dia bernama Muhammad. Artinya orang yang membawa sifat. Sifat apa? Sifat terpuji. Karena Ahmad itu artinya terpuji. Muhammad itu artinya orang yang membawa sifat terpuji. Sifat apa? Sidik, itu benar. Amanah, dapat dipercaya. Tabligh, itu menyampaikan kebaikan. Fatonah, cerdik lagi bijaksana. Nah, ini disampaikan oleh Isa kepada umat Nasrani
di era itu. Waktu itu dimulai daripada kaum Hawariyun yang jumlahnya 12 orang, yaitu murid-murid Nabi Isa. Itu dikatakan, akan datang nanti setelah aku seorang Rasul, dia membawa risalah keselamatan, namanya Ahmad. Nah, itu yang kita tangkap di kitab Quran. Kalau di kitab Injil dikatakan bahwa Ahmad itu ciri-cirinya adalah kalau dia berjalan, awan akan melindungi dia. Kemudian di belakangnya ada khataman nabiyyin, nur yang memancar sebagai stempel akhir dari para nabi-nabi. Kemudian kalau dia duduk di bawah pohon, pohon itu akan merunduk melindungi dia. Itulah yang ditunggu-tunggu, dicari-cari oleh Bukhairah selama ini. Akhirnya ditemukanlah orang itu. Seketika dia berusia anak-anak, yaitu usia 12 tahun. Singkat cerita, Bukhairah menyampaikan kepada pemimpin saudagar waktu itu adalah pamannya Nabi, yang waktu itu beliau belum jadi Nabi, yaitu Abu Thalib, supaya anak ini dibawa pulang saja. Kalau tahu orang-orang yang dengki daripada kaum Nasrani dan Yahudi, dia akan dibunuh. Karena anak ini nanti akan menjadi Nabi dan Rasul Allah yang terakhir, juru selamat atau Mesias. Nah, kisah ini menceritakan bahwa Rasulullah itu dari kecil sudah diajar, dididik untuk menjadi pedagang. Nah, benar saja, setelah dia mulai remaja, dia berdagang. Ya. Nah, dia berniaga ikut paman-pamannya, ikut kaum Quraisy. Nah, terakhir dia mendapatkan induk sumang atau bos yang namanya Siti Khadijah, seorang janda yang kaya raya. Sepertiga kekayaan di Mekah itu adalah milik Khadijah. Begitu. Nah, lalu Nabi Muhammad ini, sewaktu dia belum jadi Nabi ya, dagangnya itu tidak pernah rugi. Selalu beruntung dan berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Sampai-sampai Siti Khadijah sebagai bosnya waktu itu bingung. Bagaimana seorang pedagang, seorang karyawan saya ini kok bisa berlipat-lipat untung labanya ketimbang yang lain. Akhirnya Siti Khadijah mengutus seorang intel niaga, orang-orang yang mengamati bagaimana caranya Muhammad ini berdagang. Rupanya beliau ini, ya, si Maisyarah namanya ya, melihat Muhammad ini berdagang luar biasa. Senyumannya, tutur katanya, bawaannya, pemurahnya, menjadikan para pembeli itu sangat tertarik kepada beliau. Dagangan-dagangan orang-orang lain yang belum laku, dia sudah laku. Dagangan orang lain belum habis, dia sudah habis. Bahkan di dalam armada dagang itu, Rasulullah ini, sewaktu dia belum jadi Rasul ya, belum jadi Nabi maksud saya, itu paling banyak membawa dagangan. Kenapa? Karena dia itu diminati oleh kaum-kaum di tempat dia berdagang di Syam, ya, di negeri-negeri lain itu. Bagaimana cara seperti itu? Beliau pemurah. Dia gampang memberi, gampang memaafkan. Dia kalau berdagang tidak berbohong. Ini barang aku ambil dari sono harganya sekian, ongkos jalan sekian, upah kerja sekian, totalnya sekian. Nah, inilah ini saya, modal saya. Silakan Bapak mau memberi berapa, mau bayar berapa, silakan. Tidak akan saya tekan. Akhirnya ada yang mau bayar murah sehingga untungnya sedikit. Ada yang kasihan karena jauh dari Mekah membawa barang sebanyak ini, tidak tega. Maka diberikan untung yang berlipat ganda. Ada yang sengaja memberikan uang saja, tidak mau membeli. Karena kasihan, salut terhadap kesantunan
remaja ini luar biasa. Itulah sebabnya kenapa dagangannya Nabi ini laku keras. Sudah tahu kualitasnya bagus, cara dia bertutur kata indah, dan dia sangat jujur, pemurah hati. Bahkan ada yang berhutang pun dia tidak tagih. Sampai-sampai orang berhutang itu tidak tega, tidak membayar. Melihat senyuman dia, keramahannya, kelembutan dia, tidak tega orang tidak mau membayar. Walaupun sudah ada minat untuk mengelabui Rasulullah waktu itu. Tidak tega. Sejauh itu dia dari Mekah ke sini. Dengan onta, berjalan kaki. Kita mau menipu dia. Dia begitu halus, dia begitu bagus. Tidak mungkin. Nah, dilaporkanlah oleh Maisyarah kepada Siti Khadijah. Luar biasa bunda, luar biasa. Belum pernah aku lihat karyawan bunda yang seperti ini. Dia ceritakan semua. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Khadijah binti Khuwailid. Ya, maaf waktu itu beliau beragama apa? Ya agama yang populer waktu itu. Karena orang yang baik pada saat itu beragama. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan mereka tidak beragama. Mereka beragama. Abu Bakar beragama, Umar beragama. Kalau ada mereka tidak beragama, tetapi bersikap seperti orang beragama. Dalam bahasa kitanya berakhlak. Itu. Tetapi keluar Khadijah itu, keluarganya ya maksud saya, itu agamanya Nasrani. Nah, nanti akan kita temukan kisah tentang bagaimana Siti Khadijah bertemu dengan pamannya Waraqah bin Naufal. Nah, singkat cerita, menyambung cerita tadi, Khadijah jatuh cinta kepada Muhammad ini saudara. Memang dia sudah melihat betapa gantengnya beliau, ramahnya beliau, senyumannya luar biasa, memukau, menaklukkan hati perempuan. Masya Allah. Siang jadi malam, malam jadi siang, sehingga Khadijah tidak enak makan kalau tidak berjumpa dengan Muhammad. Akhirnya Khadijah berniat meminang Muhammad saudara. Meminang Muhammad. Tidak sabar hati, diungkapkan nyata kepada Muhammad bahwa dia hendak melamar Muhammad kepada paman beliau Abu Thalib, bapaknya Ali. Nah, Rasulullah itu juga ada rasa kepada Khadijah itu. Karena Khadijah itu orangnya murah hati, suka menolong orang, pemaaf, dan dia pun tidak kalah cantik walaupun usianya 40 tahun waktu itu. Ya, kita lihat sajalah ibu-ibu zaman sekarang 40 tahun kan masih muda. Bahkan usia 50 tahun pun masih muda, masih bisa joget-joget, selfie-selfie. Apalagi usia 40 tahun. Nah, seketika Rasulullah atau Muhammad tadi didatangi oleh Khadijah untuk dilamar oleh beliau, itu usia beliau adalah 25 tahun. Khadijah 40 tahun. Nah, jadi pertemuan Khadijah dengan Rasulullah ini sewaktu dia masih remaja Nabi tadi, itu bukan kejadian yang kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah. Kita tidak bercerita Rasul dulu ya, nanti rusak cerita ini. Sudah diatur oleh Allah. Makanya saya katakan sesuatu yang ada sudah ada sebelum ia diadakan. Tinggal kita menunggu kapan Allah mengadakan keberadaannya, faktanya. Itulah dipertemukanlah Siti Khadijah menikah dengan Muhammad. Rencana Siti Khadijah dia ingin melamar Muhammad ini. Ya kalau dia melamar Muhammad dengan mas kawin, artinya ada yang diberikan oleh Khadijah untuk menebus Muhammad, maka ini tidak masuk akal bagi Muhammad. Tetapi masuk akal bagi kaum jahiliyah waktu itu. Justru itulah yang dicari-cari. Mendapatkan janda kaya raya, dilamar lagi oleh janda kaya tadi. Weh, itu yang dicari-cari saudaraku. Dan ini terjadi, terbukti. Rasulullah itu dibuat oleh Siti Khadijah seperti itu.
Nah, tetapi Rasulullah itu jangkauan pandangannya jauh, luar biasa. Ya, calon nabi. Apa dia bilang? Bunda, tidak baik kalau bunda seorang perempuan melamar seorang laki-laki. Karena bunda tidak akan mungkin bertanggung jawab kepada saya sebagai laki-laki kalau saya jadi suami bunda. Tapi biarlah saya melamar bunda. Kaget Siti Khadijah. Karena resiko melamar itu adalah memberi mahar nantinya. Memberi mahar. Nah, akhirnya apakah engkau ridho Muhammad dengan ucapanmu itu? Ridho bunda. Usiaku juga sudah belum 25 tahun. Sudah saatnya aku menikah dan punya keturunan. Nah, akhirnya Khadijah pun setuju. Maka musyawarahlah Nabi Muhammad ini sebelum beliau jadi nabi kepada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib pun setuju, keluarga Muhammad setuju, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal itu paman-paman beliau itu setuju itu. Hamzah juga. Ingat ya, Abu Lahab itu paman yang paling sayang kepada Nabi. Waktu kecil Nabi Muhammad itu ditenteng kemana pergi itu. Jangan coba-coba megang Muhammad, dicentil. Wah, babak belur dihajar oleh Abu Lahab. Abu Jahal. Itu paman-paman Nabi yang luar biasa. Tapi setelah beliau jadi Nabi, kacau Abu Lahabnya. Kacau Abu Jahalnya. Ya biasalah kehidupan dunia. Karena ada kepentingan di dalamnya. Nah, singkat cerita, Abu Thalib pun sebagai ketua rombongan keluarga, Abu Jahal, Abu Lahab, Hamzah, Abbas, dan beberapa bibi-bibi Nabi yang lain termasuk Safiyah binti Abdul Muthalib mendatangi Khadijah, melamar Khadijah. Pihak Khadijah pun setuju. Ya setujulah. Habis yang tadinya mau melamar Khadijah, mau melamar Muhammad, ternyata dibalik Muhammad melamar Khadijah. Ya setuju pasti. Kemudian pihak Khadijah bertanya, berapa mahar yang Anda siapkan untuk menikahi keluarga kami? Siti Khadijah, seorang janda berusia 40 tahun yang kaya raya, sepertiga kekayaan Mekah dia yang punya. Berapa? Saudaraku tahu berapa mahar yang diberikan oleh Nabi Muhammad waktu itu? Walaupun beliau belum jadi Nabi. 50 ekor onta merah. Onta yang terbaik di Mekah itu waktu itu adalah onta merah. 50 ekor. 100 ekor. Tahukah Anda berapa harga seekor onta yang bagus di Mekah hari ini? Berapa? Ya 50 juta. 50 juta saudara, satu ekor onta merah di Mekah hari ini. Nah, 50 juta satu ekor. Kalau 100 ekor berapa? Coba dihitung dengan kalkulator. Kalau saya ini kalkulatornya udah macet. Tapi mudah-mudahan tidak salah dengan kalkulator macet ini. Berapa itu? 50 juta dikali 100 itu sama dengan 5 miliar. Sama dengan 5 miliar. Mobil Fortuner berapa? Katakan 500 juta. Ya, katakan 500 juta. Kalau 2, 1 miliar. Kalau 5 miliar, 10 buah mobil Fortuner. Itulah mahar pernikahan Nabi Muhammad seketika dia melamar Siti Khadijah. Inilah powernya seorang calon Nabi. Rasulullah seketika beliau hendak menegakkan dakwah Islam. Artinya uang, harta, kekayaan adalah isyarat dari Allah dan Rasul. Modal pertama kita berdakwah untuk Islam. Ya. Menegakkan organisasi untuk Islam. Organisasi apa saja.
berkaitan dengan uang, saudaraku. Nah, jadi Rasulullah itu merubah pola pikir. Walaupun pada waktu itu memang banyak ya perempuan melamar laki-laki, banyak. Tapi beliau merubah. Beliau tidak mau dituduh orang melamar Khadijah itu hanya karena kekayaannya, hanya karena kecantikannya, hanya karena nasabnya. Beliau tidak mau. Makanya beliau tunjukkan harga diri Khadijah itu dengan harga yang sangat mahal. 10 buah mobil Fortuner, saudara. Bukan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bukan. 10 buah mobil Fortuner. Itu 100 ekor onta merah. Yang satu ekor harganya 50 juta kalau hari ini. Nah, inilah sinyalemen yang perlu kita pahami. Awal berdakwah, awal daripada organisasi Islam untuk kita jalani memang dengan uang, memang dengan harta. Termasuk penampilan seorang pendakwah semestinya tampil dalam bentuk orang yang kaya, gagah, berkarisma semestinya. Nah, makanya sebuah organisasi itu membutuhkan orang banyak. Apalagi organisasi dakwah. Supaya apa? Supaya perjuangan ini bisa mudah dilangkahkan. Supaya mudah mencari uang, sokongan, ya, patungan. Karena biaya perjuangan sebuah organisasi, terutama Islam ataupun organisasi agama apa saja, itu mahal. Untuk sebuah pertemuan dari Bengkulu ke Jakarta misalnya, itu biaya pesawat berapa? PP itu tidak kurang daripada 2,5 juta kan dari Bengkulu ya. Kalau perginya 10 orang berapa? Nah itu 25 juta. Kemana cari uang? Sementara hari ini kehidupan kita sulit. Maka dari saudara-saudara kita, patungan, sokongan. Artinya organisasi kita itu harus banyak orang, biar ringan, biar mudah untuk menjalankan roda organisasi ini. Karena tidak dan tidak, kata Nabi dalam sejarah kehidupannya, uang dan harta itu modal pertama kali untuk kita bisa melaksanakan roda organisasi agama tersebut. Dan ini isyarat. Jadi kita butuh sebuah organisasi itu benar, bagian-bagiannya, biro-bironya harus kuat, itu benar, dan anggota jamaahnya harus banyak, itu benar. Nah, maksud saya, jangan kita hanya bisa berkata, kita ini butuh kualitas loh, tidak terlalu butuh dengan kuantitas. Jangan berkata begitu. Kuantitas itu dulu diwujudkan. Ingat, kenapa saya mengatakan sedemikian? Organisasi itu saja kan tidak sendirian. Tidak satu orang. Pasti ada wakil ketua, bendahara, sekretaris, bagian-bagian biro-bironya. Sudah bertambah itu. Sudah mulai mensinyalemenkan, menandakan kepada kita bahwa anggotanya harus banyak orang. Nah, bagaimana untuk mendukung berikutnya? Harus kita cari orang-orang yang bisa mendukung. Jamaah-jamaahnya harus kita cari. Nah, begitu maksud saya. Memang kita berjuang ini tidak terlepas pada uang dan harta, saudara. Secara materi, secara real, secara zohirnya. Ini kita belum bercerita tentang kebatinan atau hal-hal yang bersifat rohani. Belum. Ya. Jangan lagi kita berkata, wah kita ini yang paling kita butuhkan adalah kualitas. Kuantitas itu nantilah. Wah. Apakah itu salah? Enggak juga. Betul, kita hendak mencari kualitas itu betul. Kelas yang bagus itu betul. Bibit yang unggul itu betul. Tetapi itu kan sulit dicapai kalau tidak dengan kuantitas. Dengan volume yang banyak daripada anggota-anggota kita untuk mendukung perjuangan itu dengan uang dan harta. Oke. Nah,
Yang kedua lah, barulah kita masuk kepada apa yang harus kita lakukan di dalam organisasi agama ini. Apa? Ini meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan di dalam Islam. Kaji kita ini kaji diri. Kaji kita ini kaji ke dalam. Kuatkan fondasi iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Jangan keluar dulu. Benar. Nah itu. Tetapi bukan berarti kaji kita ini tidak boleh dibubuhi dengan pengajian-pengajian, pengetahuan-pengetahuan, pengalaman orang lain yang ada di luar kajian kita. Jangan diartikan begitu. Kita butuh penopang, pemantap pemahaman kita ini dengan berbagai macam analogi-analogi, contoh-contoh. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman orang lain yang tertulis di buku-buku, yang mereka ceritakan, yang mereka sampaikan kepada kita. Makanya saya katakan kita tidak boleh merasa paling benar, paling suci, paling dekat dengan Tuhan. Tidak boleh. Karena kita butuh orang lain loh dalam informasi ini, dalam mendirikan data-data ini, agar kita bagus menyampaikan kajian-kajian tentang kerohanian ini. Benarlah kajian kita lah kajian ke dalam dulu, tidak keluar. Kenapa tidak keluar? Sejatinya kejadian yang ada di luar itu, pengajian yang ada di luar itu, sebenarnya dia mengkaji yang di dalam ini, saudara. Yang di dalam ini yang dia kaji. Kalau dia paham dengan yang di dalam ini, maka dia paham apa yang ada di luar. Itu. Nah, satu contoh. Ya, satu contoh. Apa kata Rasulullah? Jika Dajjal turun, Imam Mahdi pasti turun. Imam Mahdi pasti turun. Waktu itu kata Rasulullah, tidak lagi ada orang yang mau menerima sedekah. Ada kan hadisnya itu? Ada. Nah, kita tidak cerita Imam Mahdi, tidak cerita Dajjal ya. Tapi kita cerita sedekah tadi. Pahamkah kita apa itu sedekah? Jangan kita artikan bahwa pada waktu itu orang sudah kaya semua. Bukan. Tidak akan mungkin ada di dunia ini orang tuh kaya semua. Tidak ada. Kalau kaya semua, siapa yang mau jadi tukang sapu, tukang cuci, tukang pemulung, tukang ini dan itu? Tidak ada nanti. Pincang kehidupan, kacau kehidupan ini. Semuanya udah kaya raya. Maka jangan diartikan itu adalah orang itu sudah pada kaya, tidak bisa menerima sedekah lagi. Bukan begitu. Sedekah di sini artinya sidik itu kebenaran. Seketika Dajjal turun, Imam Mahdi pun turun. Saat itu kamu melihat orang-orang sudah banyak tidak mau menerima sedekah. Artinya sudah banyak tidak mau menerima kebenaran. Kapan zamannya? Sekarang, saudara. Kalau sedekah diartikan uang, mana ada orang menolak uang sekarang nih. Bahkan mencuri uang yang banyak. Merampok uang yang banyak. Merampas dan menipu uang yang banyak. Itu. Jadi tidak menerima sedekah itu artinya tidak menerima kebenaran. Itu yang terjadi, saudaraku. Karena tidak dibina dari dalam dadanya. Ya, iman, Islam, tauhid, ma'rifatnya itu tidak terbina. Maka itu yang terjadi. Mereka menjadi perampok, perampas, penipu, pengkhianat. Dan mengkhianati orang lain, bahkan mengkhianati negaranya. Dalam hal ini, saudara disikat apalagi orang lain. Itu yang disebut masa-masa Dajjal. Pada itu Imam Mahdi turun. Dan kamu melihat orang-orang sudah banyak tidak mau menerima sedekah. Artinya kebenaran. Itu kajian dalam diri itu.
Dikeluarkanlah cerita dan kisah itu tadi. Ya. Nah, satu lagi saya misalkan. Seketika kita mengaji innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Itu hanya ucapan sebutan seketika kita membaca kitab Quran. Seketika kita mengisi ceramah hari-hari kematian. Seketika kita jabarkan, itu cerita tentang sholat. Kita datang dari Allah akan kembali kepada Allah dengan cara sholat. Nah, di mana tempat bertemu dengan Allah? Tentu carilah Rasulnya. Di mana tempat bertemu dengan Rasul? Tentu carilah tanda tempat bertemu dengan Rasulnya. Itu yang pernah kita kaji selama ini. Dan itu tidak salah. Tetapi bagaimana pengamalannya? Ini yang penting. Bagaimana pengamalannya? Ternyata pengamalannya adalah seketika di dalam dada ini ada bergejolak. Ingin mengambil uang orang lain. Tiba-tiba kita tidak jadi mengambil uang. Insaf kita, sadar kita tidak boleh mengambil uang. Itu uang orang, bukan uang kita. Artinya kita kembali kepada sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sifat yang jujur. Ya, sifat yang baik. Sifat yang bersih. Itulah sifat Allah yang nyata ia pada Muhammad. Nah, waktu itu kita kembali kepada Allah, saudara. Tidak jadi kita mengambil uang orang. Waktu itu kita kembali kepada Allah. Allah tidak mau mengambil hak kaumnya. Hambanya ngapain? Bahkan Allah memberi dan menyantuni orang. Itulah. Jadi seketika kita tidak jadi mengambil hak orang lain, itu artinya kita kembali kepada Allah. Seketika kita menyantuni orang lain, itu kembali kepada Allah. Itulah realisasinya, saudaraku. Itu makanya berguna kaji itu. Kaji ke dalam tadi. Kaji hakikat tadi. Kaji tasawuf menurut saya. Menurut saya ya. Nah, itu. Nah, kaji ini tidak boleh dibawa keluar. Betul. Tidak boleh dibawa keluar. Kenapa? Nanti akan jadi fitnah. Orang akan tidak paham kalau kita tidak bisa menjelaskan. Kalau tidak bisa kita menguraikan. Tetapi kalau kita bisa menjelaskan, menguraikan dengan dalil-dalil yang kuat, dasar-dasar yang kuat, ya, analogi-analogi yang kuat, wah itu yang diminta. Itu yang diharapkan oleh Allah dan Rasul, oleh orang tua kita. Makanya lihat konsep struktur organisasi yang ada di kita. Yang memberikan kajian itu pasti pendakwah. Ya kan? Pasti pendakwah. Bukan mubalih, tidak ada tertulis mubalih, tidak ada. Pendakwah atau jurdakwah. Bahkan bironya aja biro dakwah. Apa itu? Biro yang bergerak di bidang mengajak orang kepada jalan Allah dan Rasul dengan hikmah wal mau'izah. Dan biro yang mengajarkan kita untuk berdebat dengan baik kepada mereka-mereka yang membantah kita. Itu. Nah, dalam hal ini bukan Abu Fikri itu bercerita kosong, ada dasarnya. Surat An-Nahl, ya, surat nomor 16. Kita dengarkan apa bunyinya. Nah, ini dia. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izati hasanah. Nah, itu dia. Ya, ini surat An-Nahl ayat 125. Nah, itu. Ajaklah orang-orang itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, artinya dengan petunjuk Allah dan Rasul. Wal mau'izah, dengan kekuatan, keberanian, dan kesadaran yang baik.
Jadi kalau kita disuruh mengajak, artinya kita harus keluar. Datangi orang banyak, tarik mereka ke dalam. Begitu. Nah, untuk bisa kita keluar, menarik orang ke dalam, kapasitas para pendakwah ini harus paham ini, dikuatkan. Mulai pada bacaan Quran hadis, pengertian bacaan bukan membaca ya, pemahaman bacaan itu. Termasuk ilmu alatnya, ilmu nahu, saraf, mantik, bayan, badal. Sejarah Islam dulu, Islam sekarang, sejarah umum, filsafat, macam-macam itu. Kita kuasai, biar kita bisa keluar mengajak orang. Makanya dengan hikmah, hikmah itu adalah pengetahuan yang Allah turunkan kepada kita, berupa ilmu. Nah, itu yang kita kembangkan ianya. Dan mau'izah, artinya kekuatan dan keberanian. Karena untuk menyampaikan sesuatu yang tidak biasa, atau dianggap orang baru, itu harus dengan keberanian, saudara. Berani berbeda, berani berseberangan. Nah, di kita ini kalau sudah berbeda, berseberangan, udah bermusuh-musuhan. Waduh, tidak begitu. Bahkan Allah dan Rasul, orang tua kita mengajarkan pula. Apa bunyinya? Bunyinya adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka itu berdebat atau bermusyawarah atau berdiskusi dengan yang baik-baik, cara yang baik, suara yang baik, kata yang baik, dan dalil-dalil yang baik. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa organisasi kita itu bukan hanya mengurus isi dalam, tapi juga dia memperbanyak anggota orang dalam. Dengan cara keluar dan mengajak ke sini, menjelaskan bagaimana cara kembali kepada Tuhan dengan baik dan benar. Ini kitab Quran, ini hadisnya. Nah, kalau sudah mereka masuk ke dalam, nah kita sampaikan pengajian-pengajian, penjelasan agama, itu baru mubalik namanya, belum pendakwah. Kalau masih cerita-cerita di masjid, di balai-balai, di rumah-rumah, itu mubalik namanya, bukan pendakwah. Pendakwah itu dia keluar. Makanya saya katakan pendakwah pasti mubalik. Kalau mubalik belum tentu dia pendakwah. Artinya dalam organisasi kajian-kajian tasawuf, kita memang harus keluar, saudara. Harus keluar. Karena pada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai hari ini kita diperintah untuk mengajak orang kepada jalan Tuhan agar sama-sama selamat. Jangan kita merasa selamat sendiri. Orang juga pengen selamat, pengen surga juga. Nah, bantulah mereka itu, saudaraku. Tapi dengan pola pikir yang kuat. Apa itu analoginya Pak Abu Fikri, permisalannya? Nah, itu tadi kajian ke dalam tentang iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Itu adalah pondasi sebuah rumah yang besar. Apa mungkin kita punya uang buat pondasi, kemudian kita biarkan begitu saja? Setahun pondasi saja, 2 tahun pondasi saja, berpuluh-puluh tahun pondasi saja. Untuk apa? Tidak ada manfaatnya pondasi itu. Padahal uang kita banyak. Pondasi itu untuk mendirikan sebuah bangunan di atasnya. Makanya dikatakan oleh Nabi, bunyal Islam alal khamsin. Nah, itu dia. Didirikan Islam itu di atas 5. Ada bangunan Islam. Ditunjukkan dia itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Tidak ada yang tidak pakai uang. Semuanya pakai uang. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu saja pakai uang, saudaraku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak nyata Allah, mereka nyata utusannya bernama diri nama Muhammad. Untuk mencari pemahaman ini, ini topi udah turun pula dia. Kembali, untuk mencari pemahaman ini kita pergi ke Jakarta, ke Palembang, ke Riau, ke Padang, kemana-mana. Itu pakai uang. Kalau pakai uang tidak bisa, saudara. Untuk bisa mengatakan, aku bersaksi tidak ada zat, sifat, nama, dan perbuatan
kecuali Allah, tetapi nyata adalah Rasulnya, itu pakai uang untuk mendapatkan paham itu. Kemudian sholat 5 waktu. Kita mau punya peci, punya baju koko, punya sarung, punya sejadah, punya tempat, punya masjid, uang lagi. Uang lagi. Kita mau berpuasa, mau beli pembukaan, mau beli sauran, uang lagi. Kita mau zakat, nah zakat uang lagi. Apalagi haji ke Baitullah, uang lagi saudaraku. Makanya dasar perjuangan Islam itu digambar oleh kisah Nabi tadi, uang dan harta. Begitu. Nah, jadi konsep perjuangan kita tidak tertulis di situ dalam struktur organisasi Muballigh, tidak ada. Yang adalah biro dakwah dan para pendakwah. Itu mengisyaratkan kepada kita bahwa kita suatu ketika harus keluar. Tapi bagaimana itu? Orang tua kita mengatakan jangan bawa kaji kita keluar. Iya benar. Benar beliau itu. Kalau kapasitas kita belum memungkinkan. Ngaji lagi. Tidak apa-apa. Kalau kapasitas kita belum memungkinkan. Nah, kalau memungkinkan, keluar. Karena Nabi Muhammad itu sewaktu dia berdakwah, betul sembunyi-sembunyi karena belum memungkinkan. Tapi setelah memungkinkan, Allah sendiri mengatakan keluar. Ajak mereka kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izah. Berdiskusilah dengan mereka, berdebatlah dengan mereka dengan debat yang baik. Itu Allah sendiri mengatakan melalui Rasulnya, saudaraku. Itu. Jangan sampai kita tidak jujur. Kapasitas kita tidak meningkat itu saja. Akhirnya kita selalu berpegang, dakwah jangan keluar, dakwah jangan keluar. Padahal kita ini tidak bisa meningkatkan kapasitas. Dan kualitas kita juga tidak seperti yang bisa dibawa keluar. Jangan begitu. Apalagi menuduh. Wah, Abu Fikri itu ngaji keluar itu. Berdakwah keluar itu, buat video pula lagi. Keluarkan dia dari organisasi. Waduh, kasihan dong. Kasihan sama siapa? Bukan kasihan sama saya. Kasihan sama organisasi. Cita-cita perjuangan dan kasihan kepada Anda. Karena tidak begitu pahamnya menurut Allah dan Rasul. Tidak. Ini ada ayatnya loh. Saya berbicara berdasarkan kitab Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul Muhammad dan juga orang tua kita. Itu. Nah, itu saya katakan tadi. Betul. Jangan dibawa keluar, itu betul kalimatnya. Kalau kapasitas kita belum, maka saya sarankan teruslah kita meningkatkan kualitas dan kapasitas kita sebagai para pendakwah biar bisa kita keluar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus berpendidikan. Untuk apa pendidikan? Untuk memuluskan langkah-langkah kita dalam dakwah. Karena tanpa ilmu-ilmu penunjang, dakwah kita ini monoton. Alangkah baiknya kita masuk bersekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, kalau perlu profesor, biar enak menyampaikan. Jangan pula kita mengatakan enggak gunanya profesor itu. Profesor tidak perlu. Bukan begitu. Profesor itu manfaatnya tidak akan terlalu banyak. Kegunaannya tidak akan terlalu banyak. Bahkan tujuan profesor itu sendiri hampir tidak ada maknanya kalau dia tidak mengetahui ilmu tentang kaji ke dalam. Itu maksudnya. Bukan profesor tidak perlu. Oh, profesor perlu. Magister perlu. Sekolah perlu. Untuk menunjang dakwah itu sendiri. Biar berkualitas, berkapasitas. Biar elit di pandangan manusia banyak. Itu. Nah, sekolah penting, saudaraku. Usahakanlah. Tuh. Tapi Pak Abu Fikri, kami ini udah terlanjur tua nih. Kami tamat SD. Enggak apa-apa. Silakan kita pahami kajian-kajian yang ada. Tingkatkan kualitas kapasitas dengan cara membaca. Hari ini. Makanya ada pendakwa kita yang tidak punya gelar, tapi dia bisa keluar. Ada. Enggak apa-apa. Karena gelar itu kan adalah permainan dunia.
sifatnya dunia, untuk memperkokoh kita dalam pandangan manusia dunia. Kita kan berdakwah di dunia ini, bukan di akhirat. Ya, kita berdakwah di dunia, bukan di akhirat, tapi pada akhir zaman, untuk akhirat tadi, kan begitu. Sudah pendidikan, apalagi budaya, ya, budaya. Artinya keindahan-keindahan dalam bersuara, berkata, berbuat, dengan berbagai macam seni suara, seni kata, seni gerak, dan seni perbuatan, seni karya. Supaya apa? Supaya indah. Kalau kita pendakwah itu harus rapi, pecinya rapi, bajunya rapi, walaupun murah. Pakai sepatu walaupun murah. Pakai cincin walaupun murah, pakai jam walaupun murah, pakai gelang boleh juga walaupun murah. Tidak apa-apa. Namanya budaya. Memperindah. Sehingga ada nilai. Orang tua kita juga rumahnya bagus, bajunya mentereng, kendaraannya luar biasa. Pertemuan-pertemuan di hotel-hotel. Itu dalam rangka apa? Menghadapi orang-orang dunia yang punya kapasitas tinggi. Ya kalau tidak begitu, bagaimana kita bisa masuk kepada mereka yang berkapasitas tinggi? Harus kita tinggi pula. Itu metode dakwah namanya, saudara. Iya. Ya bagaimana? Ya peci kita saja kusut, baju kusut, sendalnya jepit, tidak punya apa-apa. Mau berdakwah dengan profesor doktor yang kaya raya, yang hebat. Waduh, baru lihat kita saja dia sudah pergi. Boro-boro mau ngomong, pergi dia. Atau disuruhnya kita pergi. Tidak cocok. Nah, metodenya adalah orang-orang hebat harus dihadapi dengan orang hebat. Itu budaya namanya. Nah, nanti kita akan masuk pada politik. Ya. Oh, kaji kita ini tidak menyentuh politik. Bukan tidak menyentuh politik. Kita ini terlalu jauh untuk cerita politik. Di sini aja belum beres. Masih dalam kaji ke dalam kita ini. Belum beres, masih ada benci-bencian, iri, dengki, hasut, fitnah. Sesama kita ngaji. Di kelas 1 ini saja belum beres kita ini. Kapan selesainya untuk kita masuk ke kelas 2 tadi, ke kelas 3 tadi, sampai ke tingkat politik? Tidak bakal sampai-sampai. Tapi jangan diartikan politik itu partai. Ya, tapi artilah politik itulah kekuasaan untuk melindungi gerakan Islam yang di dalamnya ada kajian tasawuf yang kita miliki. Setidak-tidaknya mendekati mereka orang-orang yang berkuasa. Makanya kita dekat orang-orang partai hebat. Nah, orang-orang tua kita dulu kan begitu, dia dekati orang-orang berpartai hebat. Waktu itu kan yang hebat kan adalah Golkar. Kalau sekarang bagaimana partai hebatnya? Apakah kita dekati? Tidak juga. Kita tidak mau nampak berpartai, tapi kita dekati orang-orang hebat. Nah, makanya ada profesor, ada doktor, ada pejabat menteri, ada pejabat presiden. Jadilah kita itu kan politik itu namanya itu. Itu. Kalau bisa kita yang jadi presiden. Menteri-menterinya kita semua. Aparat-aparat negaranya kita semua. Kalau bisa, tapi kan tidak mungkin. Kalau di Indonesia ini kan bukan kita semua. Nah, setidak-tidaknya itu yang kita capai, saudaraku. Demikian orang tua kita mengajarkan. Itu sikap yang beliau tunjukkan kepada kita hari ini. Sudah sampai ke tingkat politik sebenarnya. Kalau kita bisa membaca. Ya bagaimana tidak? Berapa ratus orang profesor. Ya, berapa banyak petinggi negara. Bahkan seorang wakil presiden hari ini, ya, yang sampai dia berkata, aku lihat di organisasi ini ternyata banyak tokoh-tokoh, ketua-ketua MUI. Maka tudingan kalian terhadap organisasi ini perlu ditinjau kembali. Adakan semacam klarifikasi, tabayun. Apa itu? Itu kata Ma'ruf Amin. Nah, kalau kita tidak ketemu Ma'ruf Amin, wakil presiden, bagaimana?
Kalau udah ketemu ketua-ketua MUI yang menjadi anggota kerja kita, bagaimana? Ini sudah masuk ke tahap politik, saudaraku. Kenapa orang tua kita mengatakan, oh kita tidak berpolitik dalam artian ya politik praktis, kita tidak. Karena itu berebut kursi, pakai uang. Tapi apakah dilarang? Tidak juga. Bagi yang sanggup silakan saja. Begitu. Dan jangan tanyakan, boleh enggak kira-kira Pak Bu Fikri saya mau jadi calon presiden, calon menteri, calon gubernur, wali kota, bupati, calon anggota dewan pakai uang. Jangan tanyakan boleh atau tidaknya. Tanyakan kepada Allah. Tanyakan kepada Rasul. Nah, Pak Bu Fikri pernah tanya. Oh pernah. Maaf. Salah seorang bupati, calon bupati ya waktu itu. Dia tanya kepada beberapa orang ustadz. Semuanya mengharamkan. Tidak boleh. Kalau mau berjuang untuk kebenaran tidak boleh pakai sogok menyogok. Beli suara, tidak boleh. Akhirnya calon bupati itu melakukan itu. Tidak menang, bahkan rugi. Nah, periode berikutnya dia mencoba lagi. Dia tanya lagi sama ulama, jawabnya tidak boleh juga. Maka berkatalah orang dekatnya dia itu. Apa kata dia? Ada satu ustadz lagi kita panggil. Siapa itu? Namanya Abu Fikri. Tapi orangnya jauh dari kita, dia di Bengkulu. Oh, saya tahu itu beliau. Saya fan-nya beliau sewaktu saya di Bengkulu dulu. Akhirnya diundanglah kita saudara ke daerah itu. Dari jam 11 malam itu berdiskusi sampai jam 3 malam tentang suksesi. Kesimpulan akhirnya apa yang saya katakan? Pak Ustadz, bolehkah saya maju pakai uang? Karena dulu tidak pakai uang saya kalah. Dan mereka yang pakai uang menang. Saya bilang tanya sama Allah. Tanya sama Rasul, boleh enggak? Ya jawabnya tidak boleh Pak Abu Fikri. Banyak ulama mengatakan begitu, bahkan ada hadis-hadisnya. Oke, mari kita bertanya kepada Allah dan Rasul dalam bentuk sisi lain. Bagaimana itu Pak Ustadz? Dia bilang. Nah, tanyakan kepada Allah, tanya kepada Rasul. Apakah jabatan presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, dan lain-lain itu kursinya Allah? Kerajaannya Allah? Tanyakan. Setelah ditanyakan, iya jawabnya. Semua jabatan yang ada di alam semesta inilah milik Allah dan Rasul. Kulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izu mimman tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Allah pemilik kerajaan. Wahai Allah pemilik kerajaan, engkau angkat siapa yang engkau angkat, engkau jatuhkan siapa yang engkau jatuhkan. Engkau hinakan siapa yang engkau hinakan, engkau jatuhkan siapa yang engkau jatuhkan. Dan engkau angkat siapa yang engkau angkat. Kan jelas, ternyata yang memiliki kerajaan ini, memiliki kuasa ini adalah Allah. Nah tanyakan kepada Allah, ya Allah kenapa Engkau melarang kami menggunakan uang untuk mencapai kerajaan ini. Sementara kami kalah karena kami mengikuti kata-kata Engkau, kata-kata Rasul Engkau. Mereka yang melanggar kok dimenangkan. Allah tidak akan jawab, tinggal berpikir saja. Apa jawab pemikiran? Zaman sekarang akan menang, akan dapat kursi Allah kalau pakai uang. Dan jangan tanya boleh atau tidaknya, tidak boleh ditanyakan. Tapi kalau jadi, berbuat baiklah kepada diri kita, keluarga kita, kaum masyarakat kita, dan rakyat kita. Jangan curang dan jangan tidak adil. Itu saja saudaraku. Karena kalau kita kupas ini panjang. Karena kalau tidak seperti itu, kita tidak bisa menyalurkan kekuatan kekuasaan daripada kita kepada masyarakat. Kita tidak bisa merubah keadaan. Padahal kita orang jujur, orang baik, orang benar, bercita-cita memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Tapi kita tidak mau pakai uang. Akhirnya apa tuh yang terjadi?
Kekuasaan dipegang oleh mereka-mereka yang curang, mereka-mereka yang culas, mereka-mereka yang tidak punya cinta kasih sayang kepada rakyatnya. Maka sengsaralah rakyat. Itu bukan negara itu salah. Negara itu punya uang yang banyak dari pajak-pajak masyarakat untuk menggaji presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, dan semuanya. Dan ada pula uang-uang untuk pos-pos pembangunan, pos-pos kesejahteraan, pos-pos kesehatan, pos-pos pendidikan, pos-pos yang lain-lainnya. Negara menyiapkan itu. Kan ada dalam undang-undang itu, negara menjamin kehidupan rakyatnya, bahkan yang miskin, pendidikannya macam-macam itu. Negara menjamin dan dibuktikan ada. Tetapi bagi mereka yang tidak punya hati nurani untuk membangun negara dan bangsa, untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat, uang-uang itu disulap, dimanipulasi, diceritakan tapi tidak ada faktanya, macam-macam cara. Maka uang habis, rakyat tidak juga makmur. Kenapa? Dipegang oleh orang yang culas, curang, dan tidak beramanah kepada Allah dan Rasul. Tampillah Anda orang yang amanah, yang mencintai Allah dan Rasul, mencintai hamba-hamba Allah yang ada sebagai bekal amanah kita. Bagaimana kalau caranya pakai itu, Pak Abu Fikri yang tadi? Ya tidak usah ditanyakan. Ya, tidak usah ditanya. Kalau mau tanya juga, ya Allah, ya Rasulullah, kerajaan milik Anda kan? Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa yang pakai uang menang, yang tidak pakai uang kan? Itu tidak usah ditanyakan. Anda pikir saja. Tapi ingat, kalau sudah menang, ingat Allah, ingat Rasul, ingat keadilan kesejahteraan rakyat yang sudah Anda cita-citakan. Jangan melenceng. Mudah-mudahan Allah diampunkan oleh Allah dan Rasulnya. Oke, saudaraku. Ya, maaf nih. Ya, maaf ya. Ini tahun politik. Calon memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota dewan dulu, nanti memilih bupati dan wakil bupati dan sebagainya, wali kota. Doakanlah saudara-saudara kita itu supaya mereka sukses untuk menjadi pejabat-pejabat negara, pejabat daerah, dan mereka itu mempunyai kesantunan, keadilan, kejujuran kepada diri mereka, keluarga mereka, kaum kerabat mereka, dan semua rakyat mereka, biar itu makmur. Doakan ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi penguasa daerah. Amin ya Allah, kita akan adil. Doakan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.